Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok J akan mempresentasikan tentang laporan tugas besar pada matkul pemodelan basis data. Kami itu dari PT Jugi Jagijuk. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dialova Aktasya Levi dengan NIM 103112400124. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Sarifudin dengan NIM 1031124000128. Perkenalkan, nama saya Zaki Hamdani dengan NIM 103124000089. Yang pertama adalah deskripsi topik. Sebentar. Deskripsi topik PT Jugi Jagijuk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi perkereta apian dan telah mengoperasikan lebih dari 50 armada kereta api di seluruh Indonesia. Saat ini, pengelolaan data operasional kereta, jadwal perjalanan, serta pemesanan tiket masih dilakukan secara manual dan terpisah-pisah. Hal ini mengakibatkan berbagai permasalahan seperti proses pemesanan tiket yang lambat, potensi kesalahan data pada penumpang dan jadwal, hingga ketidakefisienan dalam pelacakan kursi kosong dan validasi transaksi oleh petugas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PT Jugi Jagijuk berinisiatif mengembangkan sebuah sistem informasi digital yang akan mencakup beberapa ruang lingkup. Utama di antaranya 1. Manajemen data armada kereta dan susunan gerbong. 2. Pengaturan jadwal keberangkatan dan kedatangan antar stasiun. 3. Pemesanan dan pembelian tiket secara sistematis oleh pemesan untuk banyak penumpang. 4. Pemantauan status kursi yang tersedia atau terisi. Serta 5. Pencatatan riwayat transaksi dan validasi oleh petugas yang berwenang. Tujuan utama pengembangan sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan, khususnya dalam mempercepat proses pemesanan dan validasi tiket, meminimalisir konflik kursi ganda, serta memperkuat sistem pelaporan dan histori transaksi pembelian. Sistem ini dirancang untuk menjadi pondasi dalam digitalisasi layanan transportasi kereta api yang modern, sekaligus mendukung integrasi data lintas stasiun dan armada yang akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan strategi perusahaan. Dengan sistem yang terkomputerisasi, PT Jugi Jagijuk diharapkan dapat lebih unggul dan kompetitif dalam industri transportasi darat nasional. Yang kedua, ada aturan bisnis topik. Membuat sebuah ERD untuk database sistem informasi transportasi kereta api milik PT Jugi Jagijuk. PT Jugi Jagijuk mengelola lebih dari 50 armada kereta api yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Setiap armada kereta diidentifikasi melalui data lokomotif yang terdiri dari kode kereta, nama kereta, dan jenis kereta seperti KAJJ, KRL, MRT, LRT, railing, dan lain-lain. Setiap lokomotif dapat terhubung dengan lebih dari satu gerbong. Data gerbong meliputi kode dan nomor gerbong, jumlah kursi atau kuota kursi, daftar fasilitas di dalam gerbong, serta kelas gerbong atau eksekutif, bisnis, ekonomi, atau luxury. Setiap gerbong memiliki kursi dengan nomor unik dan status apakah kursi tersebut kosong atau telah terisi. Kereta yang sudah lengkap dengan lokomotif dan gerbong akan dijadwalkan untuk berangkat dari satu stasiun ke stasiun lainnya. Data jadwal meliputi stasiun keberangkatan, waktu keberangkatan, stasiun tujuan, dan waktu kedatangan. Setiap jadwal juga mencatat rute pemberhentian dan atau persinggahan di beberapa stasiun lainnya, dengan urutan pemberhentian yang ditentukan. Tiket kereta dapat dibeli berdasarkan jadwal yang tersedia. Harga tiket ditentukan berdasarkan jarak tempuh antar stasiun, jumlah stasiun pemberhentian, serta kelas gerbong yang dipilih oleh penumpang. Saat pemesanan tiket dilakukan, sistem akan mencatat dan pemesan seperti nama dan nomor identitas. Dalam satu transaksi pemesanan, bisa saja terdapat lebih dari satu penumpang. Data penumpang meliputi nomor identitas, nama lengkap, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Tiket yang dibeli menyimpan informasi lengkap seperti nomor tiket,
tiket, jadwal keberangkatan, nomor gerbong, dan kursi yang dipilih, stasiun keberangkatan dan tujuan, harga tiket, serta nama petugas yang memvalidasi transaksi. Petugas yang bertugas memiliki tanggung jawab memvalidasi setiap transaksi pembelian tiket. Data petugas meliputi ID petugas dan nama lengkap. Tiket yang telah dipesan wajib dibayar maksimal dalam waktu 1 jam setelah pemesanan. Jika melebihi batas waktu tersebut, satu transaksi otomatis dibatalkan dan kursi kembali tersedia. Sistem harus memastikan bahwa saat proses pemesanan, penumpang hanya dapat memilih kursi yang tersedia. Ini dilakukan untuk mencegah bentrokan atau kesalahan alokasi tempat duduk. Selanjutnya, Zaki. Untuk nomor 3, entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas. 1. Aturan manajemen kereta dan gerbong. 1.1 Data kereta api. Kode kereta PK. 2. Nama kereta. 3. Jenis kereta. KAJJ, KRL, MRT, dan lain-lain. 1.2 Data gerbong. Kode gerbong PK. 2. Kode kereta FK. 3. Nomor gerbong. 4. Jumlah kursi. 5. Fasilitas gerbong seperti AC, toilet, charger, dan lain-lain. Relasi dan kardinalitas. 1. Satu gerbong memiliki banyak kursi, 1:n. 2. Satu kursi hanya terdapat pada satu gerbong, n/1. 3. Aturan jadwal dan stasiun persinggahan. 3.1 Data jadwal kereta. 1. ID jadwal PK. 2. Kode kereta FK. 3. Stasiun awal. 4. Stasiun tujuan. 5. Waktu keberangkatan. 6. Waktu kedatangan. 3.2 Data stasiun persinggahan. ID persinggahan PK. ID jadwal FK. 3. Kode stasiun FK. 4. Urutan persinggahan. 3.3 Data stasiun. 1. Kode stasiun PK. 2. Nama stasiun. 3. Kota. Relasi dan kardinalitas. 1. Satu jadwal memiliki banyak stasiun persinggahan, 1:n. 2. Stasiun bisa berada di banyak jadwal sebagai persinggahan, n/1 melalui entitas penghubung. 3. Satu jadwal hanya untuk satu kereta, n/1. 4. Aturan pemesanan dan penumpang. 4.1 Data pemesan. 1. Nomor identitas pemesan PK. 2. Nama pemesan. 4.2 Data penumpang. Nomor identitas penumpang PK. 2. Nama lengkap. 3. Jenis kelamin. 4. Tanggal lahir. Relasi dan kardinalitas. 1. Satu pemesan bisa memesan untuk banyak penumpang, 1:n. Satu penumpang hanya untuk satu tiket, 1:1 dalam satu transaksi. 5. Aturan transaksi tiket. 5.1 Data transaksi. 1. ID transaksi PK. 2. Nomor identitas pemesanan FK. ID petugas FK. Waktu transaksi. 5. Status transaksi seperti lunas, batal, menunggu. 6. Total harga. 5.2 1. Nomor tiket. 2. ID jadwal FK. 3. ID transaksi FK. 4. Nomor identitas penumpang FK. 5. Kode gerbong FK. 6. ID kursi FK. 7. Stasiun awal. 8. Stasiun tujuan. 9. Harga tiket. Relasi dan kardinalitas. Satu transaksi bisa memiliki banyak tiket, 1:n. 2. Satu tiket hanya untuk satu penumpang kursi, jadwal gerbong, dan transaksi 1:1.
3. Tiket hanya bisa dikeluarkan oleh transaksi yang valid N/1. 6. Aturan validasi oleh petugas. 6.1 Data petugas. 1. ID petugas PK. 2. Nama petugas. Relasi dan kardinalitas. 1. Petugas bisa memvalidasi banyak transaksi 1:N. 2. Satu transaksi divalidasi oleh satu petugas N/1. 7. Aturan tiket dan kursi kosong. 7.1 Sistem harus menjamin 1. Tidak ada 2 tiket dengan kursi sama jadwal yang sama. 2. Saat pemesanan, sistem hanya menampilkan kursi berstatus tersedia. 3. Setelah pembayaran kursi langsung berstatus terisi. Jika transaksi dibatalkan, kursi kembali berstatus tersedia. Untuk poin keempat, deskripsi proses identifikasi aturan bisnis menjadi entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas. 1. Identifikasi entitas utama. Berdasarkan aturan bisnis dan ERD, entitas inti yang teridentifikasi. 1. Gerbong. 1. Kereta. 2. Gerbong. 3. Kursi. 4. Jadwal. 5. Stasiun. 6. Stasiun persinggahan. 7. Pemesan. 8. Penumpang. 9. Transaksi. 10. Tiket. 11. Petugas. 2. Ekstraksi atribut untuk setiap entitas. 2.1 Entitas kereta. Untuk atributnya 1. Kode kereta PK. 2. Nama kereta. 3. Jenis kereta. 2.2 Entitas gerbong. Atributnya kode gerbong PK, kode kereta FK. 3. Nomor gerbong. 4. Jumlah kursi. 5. Fasilitas. 6. Kelas. 2.3 Entitas kursi. Atributnya ID kursi PK. 2. Kode gerbong FK. 3. Nomor kursi. 4. Status kursi. 2.4 Entitas jadwal. Atributnya ID jadwal. 2. Kode kereta FK. 3. Stasiun awal. 4. Stasiun tujuan. 5. Waktu berangkat. 6. Waktu tiba. 2.5 Entitas stasiun. Atributnya 1. Kode stasiun PK. 2. Nama stasiun. 3. Kota. 2.6 Entitas stasiun persinggahan. Atributnya 1. ID persinggahan PK. 2. ID jadwal FK. 3. Kode stasiun FK. 4. Urutan persinggahan. 2.7 Entitas pemesan. Atributnya 1. Nomor identitas pemesan PK. 2. Nama pemesan. 2.8 Entitas penumpang. Atributnya 1. Nomor identitas penumpang PK. 2. Nama. 3. Jenis kelamin. 4. Tanggal lahir. 2.9 Entitas transaksi. Atributnya ID transaksi PK. 2. Nomor identitas pemesan FK. 3. ID petugas FK. 4. Waktu transaksi. 5. Status transaksi. 6. Total harga. 2.10 Atributnya nomor 1. Nomor tiket PK. 2. ID jadwal FK. 3. ID transaksi FK. 4. Nomor identitas penumpang FK. 5. Kode gerbong FK. 6. ID kursi FK. 7. Stasiun awal. 8. Stasiun tujuan. 9. Harga. 2.11 Entitas petugas. Atributnya 1. ID petugas PK. 2. Nama petugas. 3. Relasi entitas, sistem rental kendaraan. Kereta memiliki gerbong, kode kereta, lalu kode gerbong. Gerbong memiliki kursi, kode gerbong, lalu ID kursi. Kereta memiliki jadwal, kode kereta, lalu ID jadwal. Jadwal melewati stasiun persinggahan, jadwal, lalu ID persinggahan.
Stasiun persinggahan terletak di stasiun, kode stasiun, lalu ID persinggahan. Pemesan melakukan transaksi, nomor identitas pemesan, lalu ID transaksi. Transaksi mencakup banyak tiket, ID transaksi, lalu nomor tiket. Tiket untuk penumpang, nomor identitas penumpang, lalu nomor tiket. Tiket berada di kursi dan gerbong, ID kursi, kode gerbong, lalu nomor tiket. Tiket digunakan pada jadwal tertentu, ID jadwal, lalu nomor tiket. Transaksi divalidasi oleh petugas, ID petugas, lalu ID transaksi. 4. Kardinalitas entitas sistem rental kendaraan. Kereta lalu gerbong. 1. Kereta memiliki banyak gerbong. Satu kereta memiliki banyak gerbong, satu gerbong hanya memiliki satu kereta. 1:n. Gerbong, kursi, satu gerbong memiliki banyak kursi, satu kursi hanya terdapat pada satu gerbong. 1:n. Kereta, jadwal, satu kereta bisa punya banyak jadwal, satu jadwal hanya untuk satu kereta. 1:n. Jadwal stasiun persinggahan, satu jadwal melewati banyak stasiun, satu stasiun bisa masuk ke banyak jadwal. M/N dengan entitas penghubung. Pesanan transaksi, satu pemesan bisa melakukan banyak transaksi, satu transaksi hanya milik satu pemesan. 1:n. Transaksi tiket, satu transaksi bisa mencakup banyak tiket, satu tiket hanya bagian dari satu transaksi. 1:n. Tiket penumpang, satu tiket hanya untuk satu penumpang. Satu penumpang hanya bisa memiliki satu tiket dalam satu transaksi 1:1. Tiket jadwal, banyak tiket bisa merujuk ke satu jadwal. Satu jadwal bisa memiliki banyak tiket. 1:n. Transaksi petugas, satu transaksi divalidasi oleh satu petugas. Satu petugas bisa memvalidasi banyak transaksi. 1:n. Masuk poin kelima, IRD. IRD Relationship Diagram. Dengan disingkat, IRD menggambarkan keterkaitan antara entitas utama dalam sistem informasi pemesanan tiket kereta PT Jugija Gijuk seperti kereta, gerbong, kursi, jadwal, stasiun, tiket, transaksi, pemesanan penumpang, dan petugas. Setiap entitas dihubungkan oleh relasi yang menggambarkan aturan bisnis yang berlaku dengan mayoritas hubungan tipe one to many atau 1:n untuk mendukung banyaknya transaksi, susunan kursi, dan peraturan jadwal pada masing-masing kereta. Nah, ini untuk gambar dari IRD-nya, di mana di sini terdapat 11 entitas utama, yaitu kereta, jadwal, transaksi, tiket penumpang, pemesanan, petugas, stasiun, gerbong, kursi, dan stasiun persinggahan. Di mana setiap entitas mempunyai primary key dan setiap entitas saling berhubungan. Di mana kereta memiliki banyak jadwal, jadwal memiliki banyak stasiun persinggahan, pemesanan melakukan transaksi yang memunculkan tiket, tiket mencatat hubungan antar jadwal kursi, penumpang, dan stasiun tujuan. Terus untuk petugas memvalidasi transaksi. Nah, setiap entitas mempunyai primary key, di mana primary key itu adalah data unik. Jadi data uniknya tuh harus berbeda dengan yang lain. Masuk ke poin 6, yaitu proses mentranslasikan IRD menjadi skema relasi, yaitu proses mentranslasikan entitas relationship diagram atau IRD menjadi skema relasi dilakukan melalui beberapa tahap penting untuk memastikan database dapat diimplementasikan secara efektif dan terstruktur. Yang pertama yaitu menentukan tabel dari setiap entitas. Yang kedua, menetapkan primary key untuk masing-masing tabel. Terus yang ketiga, menambahkan foreign key atau FK sesuai hubungan antar entitas. Yang kelima, menentukan jenis relasi, yaitu mandatory atau optional.
Yang kelima, menjaga integritas data dengan menghindari redundansi dan memastikan dependensi yang benar. Terus masuk ke poin yang ketujuh, skema relasi. Berikut ini adalah skema relasi dari sistem pemesanan tiket gambar tiket kereta PT Jugi Jagijuk yang mencakup semua entitas, atribut primary key, dan foreign key atau FK. Untuk gambarnya dapat dilihat di situ, di mana gambar umumnya yaitu skema ini menggambarkan sistem informasi pemesanan tiket kereta api mulai dari pemesanan transaksi hingga informasi penumpang, jadwal, dan kereta. Tiap kontak mewakili tabel dengan sistem data dan hubungan antar tabel digambarkan dengan garis dan foreign key atau FK. Terus untuk data dummy-nya itu di sini data dummy-nya berjumlah 5. Data dummy yang pertama di tabel gerbong. Kode gerbong dengan isi datanya GB01 sampai GB05. Terus untuk kode keretanya itu KA01 sampai KA05. Sedangkan nomor gerbongnya yaitu 12111 dengan jumlah kursi yaitu 50, ada yang 50, ada yang 60, ada juga yang 50, 80, dan sampai 100. Untuk fasilitasnya, seperti yang dijelaskan di atas tadi, yaitu AC, toilet, charger. Terus ada AC dan toilet doang. Terus AC, toilet, charger juga. Ada yang hanya satu fasilitas yaitu AC. Ada yang 2 AC, charger. Dengan kelas yaitu eksekutif, bisnis, eksekutif, ekonomi, dan ekonomi. Terus untuk data dummy di tabel jadwal yaitu ID jadwal, di mana ID jadwal datanya yaitu data JD001 sampai JD005. Untuk kode kereta sama seperti di atas yaitu KA01 sampai KA005. Untuk stasiun awal yaitu ST001 sampai ST005. Untuk stasiun tujuan ST002, ST004, ST004, ST001, ST001. Nah, ini untuk waktu keberangkatan kereta yaitu untuk tanggal 1 bulan 5 2025 dengan jam 8.00 sampai paling siang yaitu jam 11.00. Untuk waktu tiba dapat dilihat yaitu dari tanggal 1.05.2025 tadi berangkatnya dari jam 8, waktu tibanya jam 12. Terus untuk yang kedua yaitu di tanggal 02 bulan 5 2025, waktu berangkatnya itu jam 9, tiba di jam 1 siang. Terus untuk keberangkatan di tanggal 1 bulan 5 2025 yaitu 06 pagi, dia akan tiba di stasiun tujuannya yaitu di jam 9. Terus selanjutnya transaksi. Nah, di mana ID petugas dari PTG datanya itu PTG 001 sampai PTG 005. Untuk waktu transaksi, status transaksi, dan total harga. Di mana total harga bermacam-macam. Ada yang 500, 250, 600, dan 300. Ada yang ini nol harga karena statusnya itu dibatalkan, jadi nggak jadi pembayaran. Untuk kereta di mana di situ datanya itu ada data dummy 5,
Dan jenis keretanya itu seperti penjelasan di atas, yaitu KAAJJ, KRL, MRL, dan Keiling. Dan kursi mana data dummy-nya 5, terus di sini ada terdapat ID kursi, kode gerbong, nomor kursi, dan status kursinya. Terus untuk pemesanan yaitu terdiri dari nomor identitas pemesanan, nama pemesanan. Terus untuk stasiun yaitu kode stasiun, nama stasiun, dan kotanya. Untuk penumpang di sini dapat terlihat, jadi isinya yaitu ID identitas penumpang, nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Nah, ini petugas yang bekerja yaitu berisi ID petugas dan nama petugas. Sedangkan di sini ada stasiun persinggahan, ID persinggahan, jadwal, dan urutan persinggahan. Untuk penumpang, di sini ada ID identitas penumpang, nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Dan di sini ada tiket yaitu nomor tiket, ID jadwal, ID transaksi, nomor identitas penumpang, kode gerbong, ID kursi, stasiun awal, stasiun tujuan, dan harganya. Untuk normalisasinya akan dijelaskan oleh Mbak Dea. Untuk normalisasi PT Gijuk, di sini kita mempunyai 11 entitas. Ada 11 entitas, yaitu kereta, gerbong, kursi, jadwal, stasiun persinggahan, pemesan, penumpang, petugas, transaksi, dan tiket. Atribut yang berbeda-beda. Lalu, 11 entitas itu sudah normal sampai 3NF. Jadi dia sudah memenuhi 1 NF, 2 NF, dan 3 NF dengan keterangan yang berbeda-beda. Sepertinya sudah cukup presentasi dari kami. Kalau ada salah kata, salah pengucapan, dan lain-lain, kami bertiga memohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.